Oke, gimana kita lanjut ke pertanyaan kedua atau gimana nih? Boleh, Oke. lanjut. Oke guys ya, kita lanjut di pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua itu tadi adalah hewan apa sih yang menurut kita itu kita paling trauma atau paling jijik atau takut lah sama hewan tersebut gitu dalam hidup kita. Oke, Fobia lah ya. Ya Pokoknya bisa dibilang fobia. fobia lah. Mungkin teman-teman di rumah juga pasti ya pernah lah merasakan hal yang sama kayak kita. Pasti kan kita juga pernah punya fobia. Oke, mungkin langsung aja kita langsung ke lucky draw-nya ya teman-teman. Untuk yang pertama ngejawab itu siapa. Jadi langsung aja kita acak lagi. Aduh. Oke, dia baru banget. Gua lagi guys. Dia Aduh. lagi. Oke, karena sekarang mau Aldi guys, jadi dia harus langsung. Oke bro, langsung aja nih lo jelasin sih hewan apa yang buat lo tuh takut atau fobia dan kenapa lo? Apa lo pernah punya pengalaman dengan hewan tersebut mungkin? Boleh dijelasin, kita sharing ke teman-teman. Hewan apa yang bikin gua fobia ya, bikin gua takut? Itu cuman satu. Kecoa. Iya, kecoa biar kata nggak gigit, tapi keberadaannya menakutkan, sumpah. Ya guys, mungkin teman-teman di rumah nih ada yang sama juga nih sama Waldi ya, yang fobia sama katanya sih kecoa. Iya bener, sumpah. Kadang misal kita lagi duduk atau kita lagi tiduran nih, kan kalau dia hadir kan kadang-kadang udah kecium tuh ya, kayak baunya itu ya kan. Nah, kita nyari-nyari kan nggak ada, tapi baunya ada. Oh, lu sampai pernah nyium aromanya dia? Iya, nah itu dia makanya yang gua takutin Hebat itu. juga dia. Makanya biar kata nggak gigit, tapi keberadaannya menakutkan. Kecil ya. Iya, betul. Oke. Di next mungkin ya kawan-kawan. Mungkin Next. ada yang mau lu ceritain lagi? Udah Eh, cukup atau gimana? Udah sih paling itu aja yang gue takutin. Oke guys ya, hewan pertama itu kecoa yang paling difobiain sama Bro Mawaldi. Fobia banget gua sama Oke. kecoa. Oke guys ya, lanjut. Kita lanjut lagi ke nama yang kedua. Siapa nih yang bakal ceritain yang kedua? Oke, langsung aja kita putar spin ya guys. Oke guys, pas banget jadi gua ya. Jadi di sini gua langsung yang kedua. Oke, di sini apa ya? Hewan ya. Jujur sih sebenarnya ini sih hewan yang mau gua kasih tahu ke kalian ini. Hewan yang bisa dibilang gue sebenarnya sih nggak takut, tapi kayak geli gitu guys, sama kayak bawahnya tuh gue kesel aja kalau sama hewan ini gitu. Karena nih hewan ini suka tiba-tiba dan kadang itu suka ngagetin. Keberadaannya itu dia tuh bener-bener kayak makhluk halus guys. Jadi dia tuh bisa di mana aja. Ya bisa dibilang ya licin banget lah nih hewan ini. Oke, mungkin kalian udah bisa nebak ya. Oke, jadi hewan yang paling gue fobiain adalah atau paling gue jijik itu adalah ular. Ya, ular. Ular binatang Jujur buas ya. dong jatuhnya ya. Ya bisa dibilang buas, tapi kan katanya sih ada yang jinak atau kayak gimana. Jujur mungkin ya gue dulu sih pernah gitu kayak pegang-pegang ular, tapi nggak tahu kenapa gue tuh bawaannya tuh kalau sama ular ini jijik gitu. Jijik plus jadi bawaannya tuh kesel gue sama hewan ini, dan bawaannya juga kadang takut juga sama hewan ini. Karena kenapa guys? Karena gue tuh kayak pernah apa yang ngebayangin kalau kita lagi tidur atau kita lagi di kamar mandi atau Iya, kita lagi tiba-tiba di suatu ada tempat, dia ya kan. tiba-tiba dia langsung muncul, kan bener nggak? Iya. Ular itu kan tiba-tiba coy, Iya. ya kan? Ibaratnya ya datang tidak dijemput, pulang nggak Betul. diantar. Pulang minta Tiba-tiba, ongkos. iya. Aduh, Datang nggak pokoknya dijemput, pulang minta pokoknya ongkos lu lagi. semua harus hati-hati lah sama hewan ini ya guys. Oke, mungkin itu aja dari gua itu ular. Mungkin langsung aja nih, karena tadi gua berdua sama Waldi udah ngejawab, langsung aja nih ke Mas Panji. Tolong dijelasin, diceritain hewan apa yang menurut Mas Panji itu paling ngebuat Mas Panji itu fobia lah. Oke, silakan Mas. Hewan yang paling gue fobiain itu sama sebenarnya, ular. Oke, wah lu ngikutin lo, ular lo. Kalau biasanya kan Panji sang petualang kan pecinta ular ya. Nah iya Kali lu. ini Panji takut ular. Gue takut ular gue cuy. Guys, nggak sesuai sama nama. Gue paling takut. Gue dulu di kampung gue kan dulu tinggal di kampung
Tidur tuh waktu itu gue di lantai. Tiba-tiba tuh ada perasaan gak enak. Ya nggak taunya Kenapa waktu nih? gue nengok-nengok di kiri kanan ternyata ada ular. Ular itu Waduh, ular apaan tuh mas? kalau di Jawa Tetangga. banyak kan ular yang suka makan tikus tuh apa tuh? Ular sanca, Bukan. ular kadut. Ular kayu kalau Ular nyebutnya. kayu. Guys, ular kayu. Mungkin teman-teman di rumah bisa tahu ya istilah ular kayu. Kalau gue pribadi sih. Ada ular juga tuh yang kecil. Ular kecil. Kecil juga ada. Walaupun bentuknya kecil, kata orang itu nggak berbisa, tapi gue juga takut cuy. Oh, iya juga sih kalau kecil-kecil kalau tiba-tiba masuk ke Nah, kuping juga iya. kan geli juga ya. pernah juga waktu naik motor kan, di kampung juga, di bawah pohon gua, tiba-tiba ular nemplok di depan itu apa? Gila. Apa stang Stang apa nih? stang motor waktu Oh, gua jadi jatuh. jatuh Serius? dari Wih, pohon. Gila. Serem juga. Terus gimana Ular tuh? kecil. Nah, gua langsung kaget kan, langsung lepas apa? Lepas kontrol lu naik motor Lepas tersebut setir, ya? lepas setir. Oh, lepas setir. Terus lu jatuh dong. Gua gak jatuh. Oh, lu lagi keadaan Gua- diam ya? Untungnya gue bisa ngontrol itu motor. Oh, oke. Gue pinggirin tuh bentar motor langsung gue masih berdiri motornya, Oke, oke. berdirinya masih berdiri, langsung gue kabur, Aduh gila banget. motornya gue tinggalin. Gua sih kalau ngebayangin itu gua nggak tahu deh kalau gua pribadi gimana. Gue kalau kayak gitu pasti gue langsung lari, gue tinggalin motor gitu. Ya mungkin teman-teman di rumah juga bisa bantu sharing ya, mungkin punya pernah pengalaman sama hewan-hewan Nah, fobia ini. kalau yang punya fobia tulis di kolom komentar cuy. Ya boleh, mungkin teman-teman mau sharing juga Hmm. bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman ya, untuk hewan-hewan yang ngebuat kalian itu ya bisa dibilang ngeri lah atau fobia lah sama hewan tersebut. Oke, gimana kita lanjut pertanyaan terakhir ya nih? Lanjut. Oke guys, ini nih pertanyaan pamungkas. Ya pertanyaan terakhir yaitu pengalaman atau kejadian apa yang pernah kita alamin yang paling memalukan ya. Jadi gue pengen kita semua ini per-peran ya. Gue nggak mau ada ngarang-ngarang atau kayak gimana. Jadi kita bener-bener nge-sharing ke teman-teman semua. Oke, langsung aja kita putar lagi si mesin Lucky Draw-nya ini ya guys. Sebentar gua coba buka dulu. Oke, kita pakai spin yang pertama. Aduh. Kenapa gua lagi guys. Henry lagi aja gua yang pertama. Aduh, gua mau ngomongnya gimana nih? Oke, apa ya kejadian paling memalukan di dalam hidup gua? Bisa dibilang lucu kali ya. Jadi tuh ya bisa dibilang lucu, memalukan juga, tapi ya kadang sakit juga sih guys. Jadi mungkin kalian teman-teman juga mungkin pernah ngalamin kayak gue ya. Jadi gini guys. Jadi itu gua pernah saking fokusnya gua main handphone ya. Gua saking fokusnya main handphone, lagi jalan nih gua habis ke warung dekat rumah gua. Kan di rumah gua tuh waktu itu masih banyak pohon-pohon guys. Gue lagi saking asiknya gue main handphone, gue sampai nggak nge kalau depan gue itu ada pohon, ya. Dan di situ pohonnya itu deket samping pos ronda. Dan di situ gue secara nggak sengaja, gue langsung nabrak tuh pohon. Sumpah sih, gue malu banget di situ karena di situ gue langsung diliatin sama bapak-bapak ronda. Asli gue malu banget di situ. Sumpah. Ya mungkin bisa dibilang memalukan tapi sakit juga guys, asli. Ya mungkin kalian juga pernah punya pengalaman seperti gua ya. Mungkin bisa kalian share juga lah di kolom komentar, kalian bisa tulis juga. Oke, gimana, ada yang mau lu tanyain gak nih? Atau mau langsung aja kita? Paling next. Oke, next ya. Oke, kita ke spin yang kedua ya guys. Jadi untuk Henry udah skip. Oke, kita lanjut ya guys. Nah, sekarang dari Mas Panji. Oke, sekarang lo harus jelasin Ji. Pokoknya pengalaman yang paling memalukan dalam hidup lo. Sok, silakan. Ini pengalaman paling memalukan nih di hidup gue. Itu waktu gue kelas 1 SD. Nah, kelas 1 SD. Gue kan waktu berangkat sekolah kan jalan. Itu kira-kira
3 kilo kalau nggak salah, 3 kilo. Gue jalan kaki dari kampung sono. Pagi-pagi jalan. Nah, ini yang paling memalukan nih. Apaan tuh? Kenapa emang lo bisa memalukannya? Waktu itu gue jalan ya, gue sakit perut cuy. Sakit perut, gua habis ngapain sakit perut? Sakit perut. Tiba-tiba ya waktu masih SD, masih bocah ya kelas 1, gue tuh berak di celana pernah. Waduh, gila banget sih lo. Ah, kacau guys. Di pinggir jalan Guys, waktu. guys. Aduh, gila. Terus lu kelanjutannya gimana itu? Lu bisa gitu. Nah, itu udah mau nyampe sekolah sih sebenarnya. Itu gue berhenti di situ di tengah jalan tuh, diliatin tuh sama orang-orang, sama teman-teman gue. Akhirnya orang tua gue datang tuh. Gila lu, terus lu dikerumunin gitu dong. Udah kayak apaan aja tuh. Jadi kerumunin sama teman-teman SD. Oh, gila sih itu. Aduh, gua nggak kebayang deh sih itu. kebayang. Itu hal Bay. paling memalukan cuy Waduh, di hidup gue. Itu zaman dulu. Mungkin ada yang ditanyain. udah deh, gua kalau udah soal ini dah. Cukup udah lu aja deh yang tahu kalau soal itu. Nah, lanjut nih. Gue sama Waldi nih. Oke, yang terakhir ya guys, langsung aja. Aduh. Kita ke yang terakhir. Jelas pertanyaan. Oke, langsung aja Bro Mama. Jelasin. Pengalaman yang paling memalukan ya. Iyalah, paling memalukan. Gimana ya? Kalau buat gua pribadi yang bisa gue bilang sih konyol juga sih. Ini menyangkut pas lagi kerja ya. Pas lagi kerja gua pernah yang namanya itu bener-bener malu banget, ngerasa malu sampai gue gimana gitu wajah gue. Nah, Kenapa jadi itu kerja itu kan kalau kita datang absen kan itu kan kita harus grooming ya. Kita harus grooming. rapi-rapi ya Pasti kan, dong, pasti. biar penampilan kita kece ya kan. Kerja juga enak. Nah, gitu kan gua pada saat itu gua nyampe toko. Nah, gua kan waktunya grooming tuh. Nah, gua buru-buru tuh karena ada customer juga kan. Jadi gua buru-buru. Di situ keadaan gua masih kucel karena baru datang ya kan. Gua buru-buru ke toilet. Dan itu gue main masuk aja, gue nggak ngeliat lagi, gue main masuk. Gue bisa tebak nih. Gue bisa tebak nih. Gue masuk terus gue langsung pakai yang namanya sabun muka lah ya. Gue pakai sabun muka itu gue bilas wajah gue kan, muka gue itu masih ada banyak sabun muka tuh ya kan, belum gue bilas pakai air. Nah pada saat itu gue giniin muka gue nengok ke samping itu cewek, ada cewek. Nah tiba-tiba salah masuk kamar mandi. Nah, iya. Oh, gua udah bisa tebak Aduh. guys. tiba-tiba itu cewek ngeliatin gue. Nah kok ada cewek, gue masih belum sadar tuh di situ. Oke. Nah terus belum gue bilas tuh, masih gue genein muka gue. Nah terus gue nengok lagi ke dia nengok ke gue senyum-senyum sambil ketawa. Gue bilang kenapa kak ketawa? Nah ini kan bukan toilet cowok kata dia. Gue panik di situ, gue malu banget, gue langsung kabur. Dan muka gue masih penuh sabun muka, belum Aduh, gue bilas. gila sih lo. Gue Makanya, pindah ya kan, gue kabur, gue malu banget anjir. Oke guys, ini pelajaran juga sih buat kita semua mungkin ya. Jadi Iya, meskipun betul. kita dalam keadaan tergesa-gesa atau Betul. terburu-buru, Kita harus tetap teliti teliti juga, loh. harus fokus. Jangan sampai kita salah masuk kamar. Betul. Oke. Dan jangan nanti kamar mandi yang buat disable juga lo masukin juga lah. Ya. Untungnya bagusnya ya nggak ada yang kayak contoh ya maaf kayak buang air. Untungnya nggak ada, itu cewek juga pengen cuci muka untungnya. Kalau di kamar mandi lo harusnya bisa tahu Al. Kan kalau kloset cowok itu kan biasa ada tempat untuk Nah iya kecilnya kan. betul-betul yang udah walaupun nggak ada pelangnya kita juga sebenarnya harus tahu juga kan. Itu karena saking lo keburu-buru Iya ya. karena gua keburu-buru guys. Oke guys, ingat Tuh. hati-hati. Tapi ada loh di suatu tempat yang itu ada kamar mandi, ya toilet cewek cowok. Di situ ada petugasnya. Oh iya benar. Nah, ketika kamar mandi toilet cowok itu penuh, cowok diperbolehkan tuh masuk kamar mandi cewek. Oke, Oh, tapi dalam itu keadaan kan darurat ya, kalau keadaan darurat. Kalau ini kan gua bener-bener kebeletnya sepi. ya. Oke. Biasanya sih itu di pom bensin. Iya benar. Pom bensin. Pom bensin. Oke. Dan sih guys paling itu aja, itu menurut gua konyol banget sumpah. Kesalahan dari diri gue sendiri sih karena gua juga buru-buru nggak fokus jadinya ya kan. Oke guys, mungkin itu beberapa sharing ya dari gua dan kawan-kawan gua. Sekaligus kita mau ngenalin konten pertama kita ya di channel kita yang baru juga ini. Jadi sesuai dengan nama channel ini yaitu MPH Shot.
Dimana nanti ke depannya channel kita ini itu akan berisi tentang konten-konten seperti ya kita sharing-sharing pengalaman dari podcast mungkin, dan juga mungkin kita akan menjamahi kuliner-kuliner mungkin yang mungkin ada di beberapa daerah. Kita akan nge-review sedikit kuliner-kuliner, dan juga mungkin kita akan bereksplorasi soal tempat-tempat wisata, mungkin sekaligus kita cari sport-sport mancing kali ya guys ya. Iya, Nanti kita refreshing lah. ya kita refreshing. Jadi Hiburan. ya kita buat sharing-sharing sekedar kita happy-happy bareng lah. Oke, jadi mungkin itu aja guys ya dari gua, khususnya gua juga mewakili dari teman-teman gua semua. Jadi gua harap kalian semua, penonton semua, teman-teman di rumah itu bisa support terus channel kita ini biar bisa lebih berkembang lagi dengan subscribe dan juga like, komen yang positif, berbagi sharing cerita sesuai tema konten kita, dan juga jangan lupa di share, dan juga jangan lupa klik tanda lonceng ya teman-teman biar bisa terus dapat updatean konten terbaru menarik dari kita. Oke guys, mungkin itu aja ya. Kurang lebihnya ya kita sama-sama mengucapkan mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Jadi sekali lagi gue harap dukungan dari kalian semua. Jangan lupa di subscribe, like, comment, share juga ya teman-teman. Oke, mungkin nanti di next vlog selanjutnya, di next konten selanjutnya kita akan berbeda lagi. Mungkin entah kita dari memancing atau kita ke kuliner atau nge-explore tempat-tempat lain. Oke, jadi tetap dukung terus ya channel-channel yang ada di Indonesia, para youtuber-youtuber pemula juga. Kita saling gotong royong. Ingat ya guys, dengan cukup ngeklik tombol subscribe dan kalian tonton semuanya itu gratis guys. Jadi apa salahnya kita hanya ngeklik aja dan juga nge-share, karena salah satu klik kalian itu sangat berharga buat kita semua. Tanpa Oke. kalian kita bukan apa-apa. Ya pasti. Jadi semoga kedepannya channel ini bisa lebih berkembang lagi. Terus kalau ada mau Amin. kritik, saran atau apapun, kalian bisa langsung ke DM pribadi atau mungkin ke kolom komentar. Oke, mungkin itu aja ya Mas Panji. Oke, Mas Mawaldi ya. Ya, Oke, Kak Mawaldi. Oke, mungkin itu aja dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di MPH Shot.